Selamat pagi, pemirsa JMTV dimanapun Anda berada. Kali ini berjumpa kembali bersama saya, Dewa Nyana, di edisi podcast Sahabat Ki Hajar, yaitu kisah inspiratif dari sekolah dalam mengajar. Mungkin perlu kami jelaskan kepada pemirsa JMTV dimanapun Anda berada bahwa podcast ini adalah kerjasama antara Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Lombok Barat dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat. Baik pemirsa JMTV dimanapun Anda berada, untuk hari ini adalah edisi kedua podcast Ki Hajar, dan sangat spesial karena hari ini juga adalah tepat di tanggal 2 Mei, di mana kita bersama-sama memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2024 ya. Dan saya senang sekali hari ini narasumber kita adalah sesuai dengan nama podcast kita, yaitu podcast Ki Hajar, kisah inspiratif dari sekolah dalam mengajar, dan narasumber kita pada hari ini adalah para sahabat Ki Hajar ya, tentunya para tokoh-tokoh pendidikan yang berprestasi di bidangnya. Langsung saja kita sapa tokoh kita pada hari ini. Saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama adalah Bapak Muhammad Wajdi MPD, Pak ya. Ya, beliau adalah Kepala SMP Negeri 4 Kuripan, Pak ya. Ya. Sementara dua narasumber kita yang lain, beliau adalah tokoh wanita dan sahabat Ki Hajar yang berprestasi ya. Saya sapa dulu dengan Ibu Nur Aini SPD. Beliau adalah Kepala SDN 1 Dasantreng ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan yang ketiga Ibu Erni Rohana. Ya. SPD MSI ya. Iya. Beliau adalah pengawas dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan bertugas di Kecamatan Lembang dan Narmada. Iya. Yang saya mungkin langsung aja nih ke Pak Wajdi, Pak. Ya. Bapak bertiga adalah kepala sekolah, pengawas sekolah dan tenaga pendidikan sebagai finalis, Pak ya. Finalis di tingkat nasional ya. Itu Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Pendidikan Inovatif tingkat nasional tahun 2023, Pak Wajdi. Mungkin Bapak bisa ceritakan, Pak. Bapak dinobatkan sebagai finalis inovatif, inovasi apa Pak dibuat ini, Pak? Ya, terima kasih. Jadi kemarin setelah kami seleksi untuk KSPSTK atau Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Pendidikan, itu di bidang KSPSTK yang inovatif. Jadi kami coba mengangkat karya nyata yang sudah kami lakukan di sekolah, itu yang berkaitan dengan bagaimana kami mengembangkan sekolah. Kebetulan sekolah kami itu memang sekolah yang agak kecil, itu jumlah siswanya di bawah 200. Kemudian guru kami juga masih terbatas, itu hanya 13. Tetapi kami berpikir itu bukan sebuah kendala untuk pengembangan sebuah sekolah, dan saya ingin ini akan menjadi inspirasi buat kepala sekolah yang lain, bahkan tidak sekadar kepala sekolah, pimpinan OPD yang lain juga nanti bisa mengembangkan sebuah OPD-nya ya dengan kondisi yang ada. Jadi kami setelah coba melihat ada sebuah pendekatan yang digagas oleh John McD dan Jody Crispin, ada sebuah pendekatan yang luar biasa, itu ABCD namanya, jadi Asset Based Community Development. Jadi bagaimana mengembangkan sebuah lembaga, sebuah institusi dengan cara memberdayakan aset yang ada, bukan berdasarkan sesuatu yang kurang. Nah, ini yang sering terjadi di sebuah lembaga di kepemimpinan. Jadi mereka kadang sering pesimis ya, karena melihat misalnya banyak kekurangan. Tapi hemat kami tidak seperti itu. Jadi kami coba memberdayakan semua komunitas dengan bersinergi dengan semua
komunitas yang ada, mulai dari aset siswa yang kami miliki, kemudian aset guru yang walaupun sedikit tapi kami betul-betul berdayakan, sehingga apa yang terjadi, jadi pengembangan sekolah itu baik dari sisi jumlah siswa, kemudian motivasi siswa, kemudian motivasi guru, disiplin guru itu begitu signifikan, jadi ada peningkatan. Siswa kami berdayakan, ada istilahnya student agency, kami coba berdayakan siswa itu menjadi sebuah pemimpin dalam sebuah kegiatannya, sehingga itu yang membuat mereka aktif, itu yang membuat mereka lebih bertanggung jawab dalam sebuah kegiatan, dan itu yang membuat lembaga kami ada pengembangan, ada signifikan untuk peningkatan sebuah lembaga. Jadi harapan kami dengan pendekatan ini jadi bisa menginspirasi kepala lembaga, baik itu lembaga pendidikan maupun lembaga-lembaga yang lain, untuk tidak lagi melihat kekurangan yang ada, tidak bergantung kepada pemerintah, kepada uang yang harus banyak dia miliki ya. Jadi mari berdayakan aset, berdayakan potensi-potensi yang ada di masing-masing lembaga kita, sehingga saya yakin dengan pola pikir, dengan transformasi mindset seperti itu, jadi kita bisa mengembangkan sebuah lembaga. Jadi itu yang kami rasakan selama ini, karena kami terus terang itu sudah kami lakukan dari 2 tempat yang pernah kami pimpin. Pertama di SMP 1 Kuripan, itu juga sekolahnya kecil. Yang kedua sekarang di SMP 4 Kuripan, dan itu semuanya dampaknya luar biasa dari sisi siswanya, kemudian gurunya dan kepala sekolahnya. Berharap kami untuk semua kepala sekolah terinspirasi dan termotivasi untuk tidak bergantung lagi dengan pemerintah, tidak bergantung lagi dengan uang harus banyak, tapi mari berdayakan semua aset-aset yang ada di dalam sekolah itu sendiri. Saya yakin semua bisa. Bahkan saya coba mengadopsi kata bijak dari Mas Nadiem Makarim, itu Menteri Pendidikan kita. Silakan bermimpi yang besar, katanya. Jika Anda melakukan secara kolaborasi, maka kapal besar yang bernama Indonesia pasti bergerak. Lalu saya tambahkan, apalagi kapal kecil yang bernama SMP 4 Kuripan pasti bisa maju. Nah, itu jadi sebagai semangat kami. Jadi menarik Pak Wajidi ya. Tadi Bapak mengatakan untuk kita mau maju, jangan dulu berpikir kekurangan kita, tapi pikirkan apa yang kita miliki saat ini. Itulah yang dipakai untuk maju, Pak ya. Baik Pak. Tentunya Bapak mengambil topik ini tentunya berangkat dari keadaan sebelumnya. Nah, kemudian apa yang kemudian Bapak bisa ciptakan dengan inovasi Bapak di bidang ini, merubah keadaan yang sebelumnya, sehingga keadaan sekarang itu bagaimana, Pak? Jadi saya melihat yang pertama, begitu saya masuk di sekolah tempat sekolah kami pimpin ini, jadi pergerakan atau inovasi itu masih belum maksimal ya. Mengapa? Mungkin karena sebagian besar atau tidak sedikit pimpinan atau guru itu masih terpaku dengan harus ada uang ya baru bisa bergerak. Jadi harus ada uang, harus ada banyak fasilitas. Tapi kalau hemat saya, tidak lagi berpikir defisit base approach-nya itu, kekurangannya, tapi aset base approach-nya, bagaimana pendekatan dengan memberdayakan, dengan maksimalkan aset yang ada. Kalau kita berpikir tentang defisitnya, itu akan melemahkan, itu akan membuat motivasi berkurang ya. Jadi visi miss ya. Tapi kalau kita berpikir aset, berdayakan, itu banyak sekali sebetulnya. Kalau kita lihat misalnya di dalam sekolah ada siswa, ada guru, kemudian ada mungkin lingkungan yang bisa kita manfaatkan. Belum lagi kita berpikir di luar, ada misalnya kepala desa, ada camat, mungkin bisa kita berkolaborasi. Nah intinya berarti bagaimana dalam memberdayakan aset ini juga kolaborasi ini harus betul-betul diberdayakan. Ini sesuai dengan tema Lombok Barat juga, bergerak bersama, lanjutkan merdeka bersama. Jadi bergerak bersama itu artinya kolaborasinya ini, jadi harus terus kita kedepankan. Baik Pak Wajidi. Mungkin nanti sebelum kita akan beranjak ke bagaimana kemudian inovasi Bapak kita kaitkan dengan tema Hardiknas kita hari ini Pak ya, bergerak bersama, lanjutkan merdeka belajar ya.
Tapi nanti ya, kita akan bahas setelah kita ke narasumber kedua, Pak. Biar ini kita buat penonton penasaran, Pak. Apa sih kira-kira nanti ibaratnya hubungannya antara penemuan Bapak ini dengan inovasi Bapak dengan tema Hardiknas, apalagi kita kaitkan juga dengan tema HUT Lobar, Pak. Nanti akan kita bahas, Pak. Kita sapa dulu narasumber kita yang kedua, Ibu Nur Aini SPD, Bu ya. Iya, Pak. Kepala SDN 1 Dasantreng, Bu ya. Kalau tadi Pak Wajedi sudah bercerita nih, Bu, tentang inovasinya dia terkait dengan pengelolaan aset, Pak ya. Ya. Sekarang kalau Ibu sendiri sehingga Ibu dijadikan finalis nih, Bu, artinya Kepala Sekolah Inovatif Tingkat Nasional tahun 2023. Ya. Apa inovasi Ibu di sekolah, Bu? Terima kasih, Pak. Saya Nur Aini, Kepala SDN 1 Dasantreng. Saya terpilih sebagai finalis juara 1 tingkat provinsi waktu apresiasi KSPSTK tahun 2023 pada Hari Guru Nasional tahun 2023. Praktik baik yang saya angkat waktu lomba adalah tentang perundungan. Kemudian judul yang saya ambil saat itu adalah Perangi Perundungan dengan memberdayakan agen perubahan dan memperkuat jejaring santer apik di SDN 1 Dasantreng. Kegiatan ini dilatar belakangi oleh maraknya isu sekarang ini tentang perundungan yang sudah sampai masuk ke lingkungan sekolah. Di samping itu juga kami mengambil judul ini untuk menindaklanjuti Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Lalu mengapa kami ambil judul agen perubahan? Lalu siapa yang menjadi agen? Kami mengambil agen perubahan itu dari pengurus kelas yang dipandang mampu untuk memberikan contoh dan teladan kepada teman-temannya. Kemudian mampu mempengaruhi teman-temannya juga untuk memerangi perundungan itu. Kemudian mengapa kok ini perlu saya ambil di sekolah kami? Karena di latar belakangi memang dari pengalaman atau pengamatan sehari-hari kami selalu ada saja anak yang mungkin dibawa ke ruang guru, dibawa ke ruang kepala sekolah karena indikasinya olok teman lah, cubit teman lah, seperti itu. Jadi kami mengambil survei apa benar iya di sekolah kita ini terjadi itu. Kemudian hasil survei menunjukkan memang ada perilaku itu di sekolah. Ini mungkin penyebabnya banyak. Yang pertama antara lain kurang pahamnya siswa kami tentang makna perundungan. Itu sebabnya kami mengambil agen perubahan ini untuk kami berikan sosialisasi. Kemudian kegiatan yang kami lakukan untuk ini adalah yang pertama, kami menentukan agennya dari masing-masing kelas. Kami pilih satu kelas itu paling tidak 5 atau 4 orang. Jadi agen perubahannya. Kemudian agen perubahan ini kami berikan pelatihan tentang perundungan. Kami hadirkan dari pihak kepolisian. Kemudian kami hadirkan dari orang tua seperti itu sebagai narasumber. Kemudian setelah kami berikan pelatihan tentang makna perundungan, apa sih sebenarnya perundungan, supaya jangan sedikit-sedikit anak-anak, Bu Guru kita dibully, Bu Guru ini ada perundungan, Bu Guru kita ini seperti itu. Jadi kalau mereka sudah paham, dia akan mengerti apa sih sebenarnya perundungan itu. Kemudian setelah kami lakukan pelatihan kepada agen perubahan selama 15 kali pelatihan, lalu agen perubahan ini membentuk jejaring. Jejaring itu adalah diambil dari anggota kelasnya, 1 orang menangani 4 orang atau 5 orang. Lalu jejaring inilah yang berkumpul bersama agennya. Bagaimana dia melawan atau perangi perundungan atau mencegah terjadinya perundungan, saling menguatkan. Antara jejaring yang satu, jejaring yang lain saling menguatkan supaya sekolah kita memang benar-benar menjadi sekolah yang aman bagi mereka untuk belajar, seperti itu. Jadi menurut Ibu ini kondisi kecemasan itu
sangat berpengaruh Bu ya terhadap prestasi maupun situasi belajar mengajar di sekolah itu Bu ya. Betul, sangat berpengaruh. Memang di Permendikbudristek itu mengamanatkan bahwa Permendikbud ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, ramah, nyaman, inklusivitas dan berkebinekaan. Betul. Ya, seperti itu. Supaya pembelajaran kita memang berpihak kepada peserta didik seperti Saya itu. melihat pas sekali nih Bu. Kalau apa yang inovasi Ibu ini pas sekali Bu. Ya. Karena ibu-ibu Bu. Karena saya rasakan sendiri Ya. Pak, Ibu ya. Iya. Kecemasan tuh lebih cemas ibu daripada bapaknya. Betul, Pak. Kalau anaknya mau berangkat sekolah itu Iya. lebih cemas ibu Iya. daripada bapak. Iya. Kalau bapaknya santai-santai aja Bu, tapi ibunya prepare itu banyak sekali Bu kalau anaknya mau ke sekolah gitu. Iya. Baik Bu Nuraini, nanti kita akan lanjutkan terkait dengan inovasi Ibu. Kita kaitkan nanti dengan tema Hardiknas hari ini sama dengan Pak Wajid tadi, tapi kita menuju ke narasumber ketiga dulu Bu. Pemirsa JMTV, mungkin sebelum kami menuju ke narasumber ketiga, perlu kami deskripsikan sedikit bahwa pakaian kami pada hari ini, pakainya host dan narasumber ini adalah pakaian adat Muslim Sasak. Jadi ini pakaian ini khusus edisi hari ini karena kami memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2024 di Kabupaten Lombok Barat. Baik, kita lanjutkan ke narasumber yang ketiga, itu Ibu Erni Rohana ya, SPD MSI. Ibu seorang pengawas di 2 kecamatan malah Bu ya, Kecamatan Lembar dan Narmada. Luar biasa Bu. Inovasi apa yang Ibu lakukan sehingga Ibu juga sebagai finalis pengawas dan tenaga kependidikan inovatif tahun 2023, mungkin bisa diceritakan Bu. Oke, baik. Jadi inovasi yang saya lakukan adalah terkait dengan praktik baik ya seorang pengawas, yaitu judulnya memberdayakan ya dengan strategi Gema Bumi Payer. Gema Bumi Payer ini dalam bahasa Sasak saya memang ambil untuk yang pertama untuk ini membudayakan ya muatan lokal gitu ya. Yang kedua, Gema Bumi Payer ini sebenarnya akronim gitu ya, akronim dari gerakan membudayakan mendampingi satuan pendidikan ya, mendampingi satuan pendidikan dengan alur PAYER. Jadi PAYER itu merupakan akronim dari melakukan pemetaan kebutuhan belajar, kemudian A-nya asesmen awal, A yang satu lagi itu aksi pendampingan, kemudian E-nya evaluasi dan refleksi. Ya, judul ini saya ambil, saya kembangkan ya dari siklus dalam pendampingan komunitas belajar. Kita ketahui bahwa sekarang ini menjadi salah satu ya unggulan dari Merdeka Belajar adalah mengaktifkan komunitas belajar, baik itu dalam satuan pendidikan, kemudian luar antar satuan pendidikan dan komunitas daring. Sehingga alur ini juga saya lakukan secara online dan offline. Mungkin inovasinya di situ ya. Karena untuk diketahui saya sendiri sebagai pengawas ini sebenarnya di 3 kecamatan, bukan 2 sebenarnya. Ada di Kecamatan Lembar ya 32 sekolah, kemudian di Kecamatan Lembar. Gerung 6 sekolah, dan di Kecamatan Narmada 5 sekolah ya. Ini wanita-wanita perkasa ya. Jadi 47 sekolah, normalnya 10 sekolah. Iya. Jadi ketika saya harus mendampingi secara offline tidak mungkin ya. Betul. Sehingga saya harus mengkombinasikan menjadi offline dan online. Oke. Nah, sehingga alur ini memang saya kembangkan dari alur Pombel, yaitu siklus inquiry. Tetapi saya inovasi ya sesuai dengan kebutuhan di tempat masing-masing. Tadi Bu mengatakan secara online Bu. Ya. Tentunya kalau online ini kan kadang-kadang terkendala dengan, mohon maaf ini ya, terkendala dengan keberadaan kuota, terkendala dengan sinyal internet kayak gitu itu bagaimana Bu? Apakah itu menjadi kendala juga? Iya, saya berusaha untuk meminimalisir kendala tersebut, sehingga alur PAYER itu yang saya lakukan secara online adalah alur pemetaan kebutuhan belajar.
itu melalui Google Form, kemudian asesmen awalnya juga melalui Google Form, Iya. lalu aksinya yang Iya. saya lakukan secara offline. Luar biasa, ya. luar biasa ini. Ya. Luar biasa Lalu- artinya Ibu sudah mengcombine ya Iya. inovasi Ibu ini dengan kemajuan IT Teknologi, Bu ya. iya. Luar biasa, luar biasa. Karena tuntutannya harus seperti itu. Iya, gitu. betul betul. Karena untuk bertemu langsung kemungkinan Berarti nggak terkadang mungkin jarak dari 47 waktu Bu ya. sekolah, ya. Sehingga bisa secara Mhm. online Bu ya. Ya, Baik, betul. mungkin sebelum kita akan berbicara lebih lanjut, saya kembali lagi ke Pak Wajadi nih Pak. Iya. Apa yang Bapak lakukan tentunya itu menjadi sebuah inovasi Pak ya. Iya. Yang kita harapkan tentunya karena Bapak adalah berjuang, saya anggap berjuang nih Pak. Iya. Karena tokoh-tokoh yang di dunia pendidikan ini kan pahlawan Pak. Pahlawan. Makanya Iya, untuk jadi pahlawan kan harus berjuang dulu Pak ya. Iya. Makanya untuk sebelum jadi pahlawan jadi pejuang dulu Pak. Pahlawan. Jadi Pak Wajadi ini juga seorang pejuang. Iya. Jadi Bapak sebagai seorang pejuang pendidikan Pak, Iya. dengan inovasi Bapak, apa yang sudah Bapak bisa perbuat khususnya dalam meningkatkan prestasi anak didik misalnya Pak? Iya. Apa itu kira-kira? Ya, terima kasih. Sebelumnya, jadi saya coba memberikan sedikit gambaran bahwa inovasi itu adalah make new and different, ya. Jadi membuat sesuatu yang baru dan berbeda. Iya. Jadi saya coba membuat sebuah gebrakan yang baru yang mungkin ini hampir jarang dilakukan oleh seorang pemimpin, ya, baik pemimpin pelajaran maupun pemimpin lembaga. Jadi saya tidak ingin guru maupun kepala sekolah atau pimpinan lembaga yang lain itu mereka harus punya lengkap fasilitas, punya lengkap aset baru bisa mengembangkan sebuah lembaga atau mengembangkan pembelajaran. Tapi coba identifikasi, lihat apa aset-aset yang ada di sana, sehingga ini yang membuat kita lebih mandiri dalam membuat sebuah pengembangan, baik pengembangan pembelajaran di kelas maupun pengembangan sebuah lembaga, baik lembaga pendidikan ataupun lembaga yang lain. Nah, dengan kita coba transformasi mindset yang berbasis aset ini, maka kita akan lebih mandiri dalam pengembangan sebuah pembelajaran, sebuah lembaga pendidikan atau sebuah lembaga yang lain. Nah, ini yang betul-betul kami harapkan dari semua teman-teman, kemandirian itu ya, dengan cara mengidentifikasi aset yang ada dan tidak lupa lagi kolaborasinya, itu sesuai dengan tema Lombok Barat, ya, bagaimana bergerak bersama atau kolaborasi ini. Iya, kira-kira Pak Wajidi dengan inovasi Bapak itu secara signifikan dan secara fakta maupun data yang ada memang mendongkrak Pak prestasi anak didik ataupun kesuksesan belajar mengajar di sekolah. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Jadi saya melihat karena dalam praktiknya pemberdayaan aset ini mulai dari pemberdayaan siswa. Jadi kami coba lakukan dengan cara student agency kalau untuk siswa. Jadi memberikan kepercayaan dengan cara menjadi pemimpin, menjadi panitia dalam setiap program yang dilaksanakan oleh sekolah. Jadi sehingga dengan cara student agency atau belajar menjadi kepemimpinan siswa ini, mereka akan lebih aktif dan lebih bertanggung jawab, dan itu yang membuat mereka lebih meningkat kapasitas atau kompetensi yang dia miliki untuk belajar menjadi seorang pemimpin. Iya. Nah, itu. Baik, Pak. Iya. Baik Pak. Jadi mungkin saya ke Bu Nur Aini, Bu. Tadi Bu sudah panjang lebar menceritakan tentang inovasi Ibu. Nah, sama pertanyaannya seperti ke Pak Wajidi tadi, Bu. Apa kira-kira kemudian kontribusi dari inovasi Ibu ini terhadap prestasi anak didik ataupun mungkin kelancaran kesuksesan belajar mengajar di sekolah, khususnya di sekolah yang Ibu pimpin, Bu? Terima kasih. Tadi sampai kepada membentuk jejaringnya, lalu ada kolaboratifnya. Kami kampanyekan aksi itu kepada warga, kepada orang tua. Agen perubahan berserta jejaringnya mengkampanyekan ini ke warga di kampung, artinya di sekitar sekolah seperti itu, untuk sama-sama kita bergerak memerangi perundungan ini seperti itu. Lalu apa hasilnya? Hasilnya adalah kami ke perilaku, Pak.
ke perilaku bahwa anak-anak kami dengan adanya agen perubahan ini, mereka berlomba-lomba untuk mengubah perilakunya ke arah yang lebih baik. Karena agen ini menjadi contoh seperti itu. Jadi dia mau untuk menjadi seorang agen itu memang pilihan. Jadi anak-anak berusaha untuk mengubah perilakunya ke lebih baik supaya bisa juga seperti agen perubahan itu. Kemudian bagaimana kami membedakan agen perubahan dengan jejaringnya? Agen perubahan itu dia punya etiket, dia punya label di lengan, kemudian dia punya agen pin karakter, mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bernalar kritis. Masing-masing agen perubahan dia punya tanda. Jadi ketika misalnya di sekolah itu ada perilaku yang bertentangan atau yang mengarah kepada perundungan, yang ditanya adalah siapa agennya, seperti itu. Karena agen itu bertanggung jawab kepada teman-temannya. Jadi di sini perlu kolaborasi yang luar biasa antara guru, karena di sekolah kan ada tim pencegahan tim pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Itu bekerja sama antara guru, agen perubahan, jejaring. Jadi kami motivasi anak-anak itu, semakin kuat jejaring itu maka tidak akan bisa bola tembus masuk jejaring itu, seperti itu. Jadi saling memperkuat, tetapi jangan berkompetisi untuk hal-hal yang negatif antara jejaring yang satu dengan jejaring yang lain, saling memperkuat. Sehingga pada kegiatan sehari-hari pun kami merasa terbantu sekali. Ketika ada sarapan bersama misalnya, contoh kecilnya, silahkan gabung sama agennya. Jadi kelas 1 pun dia punya agen. Jadi agen perubahan untuk kelas 1 yang masih kecil tidak diambil dari pengurus kelas 1 karena belum bisa. Jadi kelas 6 yang turun untuk menjadi agen perubahan di kelas yang kecil seperti itu. Menarik sekali Bu yang Ibu Nuraini tadi sampaikan. Kalau saya menyimak berarti Ibu justru melangkah dari angle yang berbeda Bu ya. Artinya meningkatkan prestasi anak didik ataupun kesuksesan belajar mengajar di sekolah itu justru dari merubah perilaku Bu, ya. Luar biasa ini Bu. Tapi secara fakta memang berkontribusi Bu. Mungkin dari merubah perilaku akhirnya berkontribusi terhadap prestasi anak didik itu sendiri di sekolah. Betul. Kalau terkait dengan karakter, ada di rapot pendidikan, di indikator iklim keamanan sekolah yang awalnya pada tahun sebelumnya kami memang pada kategori masih kurang, artinya nilainya masih kuning. Tapi alhamdulillah dengan program ini indikator untuk iklim keamanan sekolah kami sudah berada pada kategori baik, berwarna hijau seperti itu. Baik Bu. Baik Ibu Nuraini SPD ya, Kepala SDN 1 Gasantereng. Saya mungkin selanjutnya ke Bu Erni Rohana ya. Sama Bu dengan pertanyaan ke narasumber yang sebelumnya. Dengan inovasi Ibu, apa sumbangsih dari inovasi Ibu ini terhadap misalnya prestasi anak didik di sekolah? Oke, baik ya. Jadi praktik baik yang saya laksanakan ini sebenarnya awalnya dilatar belakangi oleh perubahan fungsi pengawas. Jadi sebelumnya fungsi pengawas itu membina dan memantau gitu. Kemudian berdasarkan Permendikbudristek nomor 4831 tahun 2022 kalau tidak salah, itu bahwa pengawas itu sebagai pendamping satuan pendidikan. Nah, dari sinilah saya ambil inovasi tersebut. Pendamping langsung satuan pendidikan, Bu ya? Pendamping bukan hanya sebagai memantau, membina guru dan itu. Apalagi membina dan memantau dari kejauhan, Bu ya? Iya. Ya. Jadi oleh karena itu ini berkontribusi kepada rekan-rekan pengawas ya. Saya berharap teman-teman pengawas juga dapat menggunakan alur yang saya gunakan ini dalam rangka mendampingi satuan pendidikan binaannya masing-masing secara online maupun offline, karena tadi terkait dengan jumlah sekolah binaan yang lebih banyak daripada standar gitu ya. Jadi tidak ada pengawas di Lombok Barat yang memiliki binaan itu di bawah 20 sekolah, tidak ada ya. Jadi melebihi 30 sekolah per satu pengawas. Jadi karena limitnya jumlah pengawas. Jadi demikian ya. Jadi otomatis ketika pendampingan kepada satuan pendidikan bisa intensif karena dilakukan secara online dan offline, otomatis nanti akan berdampak kepada peningkatan profesionalisme guru dan nantinya kepada peningkatan prestasi anak didik. Baik.
saya kembali ke Pak Wajedi ini, Pak. Tema Hardiknas kita hari ini, Pak, bergerak bersama, lanjutkan Merdeka Belajar. Dan khususnya di Lombok Barat, Pak Wajedi, itu dikolaborasi, Pak Wajedi, dengan tema peringatan Hari Ulang Tahun Lombok Barat yang ke-66, yaitu Lombok Barat Sigap. Sinergi, inovatif, gigih, amanah, dan profesional. Bagaimana kemudian inovasi Bapak ini bisa Bapak terapkan dalam mendukung tema ini, Pak, ke depan, Pak? Terutama ini, Pak, melanjutkan Merdeka Belajar ini bukan sesuatu yang gampang, Pak. Apalagi menuju Indonesia Emas 2045. Kira-kira gimana, Pak Wajedi? Kemudian inovasi Bapak mampu mendukung dua tema besar ini, Pak? Itu sebetulnya yang sangat kami harapkan. Jadi sebuah inovasi untuk pengembangan sekolah atau pengembangan pembelajaran atau pengembangan lembaga di luar lembaga pendidikan ini tidak mentok di tempat saya, ya. Jadi kami ingin semua teman-teman yang menjadi pemimpin, baik pemimpin pembelajaran, pemimpin lembaga itu jadi bisa mengembangkan dengan betul-betul memberdayakan aset yang ada, bisa mengembangkan semua itu dengan betul-betul mensinergikan semua komunitas atau aset yang ada. Nah, sesuai dengan tema yang sekarang, bagaimana bersinergi, kemudian inovatif, tidak hanya dengan model konvensional yang sudah biasa, itu lebih-lebih dengan perkembangan digitalisasi sekarang ini, maka harus kita sesuaikan dengan kebutuhan mereka. Jadi kalau tidak salah, orang-orang yang kita hadapi sekarang ini adalah generasi milenial. Milenial. Kemudian ada namanya generasi Z, ya. Generasi itu yang Z, ya. sangat cepat perkembangannya dalam dunia digitalisasi. Maka itu harus kita tahu semua kebutuhan itu sehingga mereka merasa merdeka belajar, ya. Itu kaitannya dengan bagaimana bersinergi dengan bersama-sama melanjutkan Merdeka Belajar. Kemudian bagaimana kita berinovasi, ini juga bagian dari sebuah inovasi karena kita membuat sebuah transformasi mindset, transformasi pola berpikir dengan cara dari yang biasa berpikir dengan segala aset yang segala kekurangan, sehingga itu yang buat kita kurang semangat, ya, atau harus menunggu dulu dana. Tapi sekarang tidak, kita harus merubah semua itu dengan cara berdayakan semua aset yang ada. Mari bersinergi dengan semua komunitas yang ada. Nah, ini maksudnya inovatif, ya. Jadi kita membuat sesuatu yang baru dan berbeda dari yang sebelumnya, sehingga semua itu bisa menjadi berkembang, bisa menjadi lebih merdeka dengan cara lagi sekali bagaimana memberdayakan sinergitas, kemudian selalu berinovasi dalam semua kegiatan. Artinya, Pak Wajedi, ya, marilah kita maju dengan sigap, gitu, Pak, ya. Sigap, sigap. Ya, jadi sinergi, inovatif, gigih, jadi semangat harus. Baik, maju dengan sigap, Pak Wajedi, ya. Baik, saya mungkin kemudian ke Bu Nur Aini, Bu. Sama, Bu. Kira-kira dengan inovasi Ibu, apa kemudian bisa dikolaborasikan dengan tema Hardiknas hari ini dan tema HUT Lombard tahun ini, Bu? Baik, saya mengajak kepada kepala sekolah, kemudian rekan guru, peserta didik, orang tua, untuk kita berkolaborasi bersama menciptakan lingkungan sekolah yang aman, ramah, nyaman, inklusif, dan berkebinekaan. Kita lanjutkan bergerak bersama Merdeka Belajar dengan kita perangi perundungan sehingga betul-betul iklim sekolah kita aman, kemudian lingkungan belajar aman, sehingga pembelajaran berpihak kepada peserta didik seperti itu. Mari bersama kita berperilaku atau memiliki perilaku sigap, segera tanggap, kemudian kita inovatif juga untuk menciptakan perubahan menuju Merdeka Belajar, seperti itu. Baik, Bu. Saya mungkin kemudian ke Bu Erni Rohana, ya.
Sama Bu. Kira-kira kemudian inovasi Ibu bagaimana kemudian di-combine ini Bu? Terutama ke depan terkait dengan tema Hardiknas dan tema HUT Lobar tahun ini. Kira-kira apa yang bisa dikolaborasikan Bu? Baik, untuk diketahui bahwa 3 ide besar Kombel, komunitas belajar dalam satuan pendidikan, antar satuan pendidikan maupun Kombel daring itu adalah yang pertama itu berbasis pada proses pembelajaran. Yang kedua itu adalah ada hasilnya, hasil pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah kolaboratif. Nah, saya berharap dengan alur PAER ya yang kita lakukan ini ada kolaborasi antara pengawas, kepala sekolah, guru dan tenaga pendidikan yang ada di satu sekolah itu 3 ide besar Kombel ini akan tercapai. Otomatis kita sama-sama bergerak bersama. Betul. Jadi, ya kemudian sigap otomatis akan tercapai juga gitu ya. Ada bersinergi, inovatif, gigih gitu ya. Tidak mungkin Kombel bisa berjalan kalau tidak sigap gitu ya. Jadi sangat betul. Ya, jadi luar biasa Bu ya, tema HUT Lobar ini sigap Bu ya. Jadi perilaku ya. apapun itu prestasi, kemajuan harus sigap, dan keberhasilan harus dikejar secara sigap. Sigap, Betul Bu. Baik, saya kembali ke Pak Wajedi Pak. Iya. Nah, tentunya Pak, dari sebuah perjuangan Pak Wajedi, dari sebuah perjuangan, apalagi ingin menjadi seorang tokoh yang berprestasi, di balik prestasi tentu manusiawi nih Pak Wajedi. Iya. Di balik sebuah prestasi tentu ada harapan apresiasi Pak Wajedi. Iya. Ini memang sesuatu yang tidak bisa dipisahkan Pak Wajedi. Seperti 2 keping sisi mata uang yang tidak bisa terpisah. Di balik sebuah prestasi tentu diharapkan ada apresiasi. Nah, saya ingin bertanya langsung ke Bapak, dengan inovasi yang sudah Bapak lakukan, terutama Bapak sampai menjadi seorang finalis Pak ya, finalis kepala sekolah inovatif tingkat nasional. Apa apresiasi yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah kepada Bapak? Terima kasih. Jadi yang pertama kemarin setelah kami berhasil untuk menjadi finalis KKSPSTK inovatif tingkat nasional dari BJP, luar biasa sudah diberikan ya ada dana untuk perjalanan ke Jakarta, kemudian termasuk juga uang sakunya, kemudian dari pusat juga sudah ada diberikan, itu termasuk juga kita diberikan refreshing ya, jalan-jalan ke Monas, kemudian ke MRT, kereta api bawah tanah, kemudian ke gedung GBK ya, bertemu dengan Pak Presiden Jokowi dan Pak Mas Menteri ya. Kemudian dari daerah dan dinas ini ya sudah memfasilitasi kita untuk perjalanan. Turun naik itu Kan baru fasilitasi Pak. Iya, ini artinya apresiasi langsung, mungkin anggaplah mungkin hadiah atau penghargaan dari daerah. Itu kalau kabupaten lain, karena kami punya grup apresiasi inovatif tingkat nasional, itu sudah banyak kalau kabupaten lain atau dinas lainnya. Kalau yang dalam bentuk sebuah hadiah itu mungkin masih direncanakan di dinas dan kabupatennya, itu belum kami terima. Siapa tahu Bapak, jadi setelah podcast ini nanti dari pemerintah daerah akan menambah apresiasi untuk Bapak. Alhamdulillah, karena saya sering menulis apresiasi itu adalah sebuah energi. Betul. Energi adalah semangat, sehingga kita ingin terus berjuang ya untuk kemajuan pendidikan Lombok Barat dan terutama di bidang pendidikan ya. Kami ingin dengan adanya apresiasi ini tidak hanya memotivasi, menginspirasi kami yang dapat tingkat nasional ini saja yang hari ini, tapi ingin ada lagi di tahun-tahun berikutnya kepala sekolah-sekolah yang lain termotivasi. Nah, tapi tentu dengan mungkin ada sebuah penghargaan yang lebih, mungkin dalam bentuk yang tidak sekadar bahasa atau tidak sekadar sebuah
surat tugas untuk kelancaran Iya. kami ke Jakarta. Iya, betul. Ada sesuatu yang bisa lebih ya untuk Iya. bisa motivasi teman-teman kami, guru, kepala sekolah dan pengawas. Iya, betul, Itu Pak. yang sangat kami harapkan dari kami ya. Ya, siapa tahu Pak, setelah Iya. podcast ini tiba-tiba nanti ada apresiasi tambahan. Alhamdulillah, Ya. mudah-mudahan. Ya, seperti kalau kita mengutip kata-kata bijak Pak, memang kadang sebuah perjuangan itu tidak sebenarnya tidak memperdulikan apresiasi Pak ya. Iya. Ada kadang-kadang kata bijak mengatakan berjuanglah untuk kebaikan dengan kemampuan yang kau miliki. Iya. Kalau ada yang kurang, nanti Tuhan yang akan melengkapi. Nanti Alhamdulillah. banyak baik ya. Saya ke Ibu Bu, ke Bu Nuraini. Nah, sama Bu. Dengan inovasi yang sudah Ibu lakukan, apalagi menjadi finalis tingkat nasional, Bu, mungkin sudah ada apresiasi dari pemerintah pusat dan daerah yang diterima Bu dari inovasi Ibu. Mungkin sudah terjawab semuanya oleh rekan saya Pak Haji Wajdi. Mungkin untuk tambahan saja, apresiasi itu memang sangat penting, artinya tidak hanya bagi kami yang sudah memperoleh prestasi ini, tetapi untuk motivasi bagi teman-teman yang lain. Siapa tahu nanti tahun depan ada Pak Haji Wajdi yang lain, Bu Ya. Nuraini yang lain, Bu Ya. Haja Erni yang lain, Ya. seperti itu yang akan mengikuti kami. Yang penting atau penting bagi kami saat ini akan kami terus berjuang, mencoba lagi untuk tahun depan untuk memberikan contoh atau berbagi praktik baik kepada Betul, teman-teman yang lain. Mari supaya ada lagi untuk wakil Lombok Barat di tahun 2024 ini, seperti itu. Baik, diplomatis sekali ya jawabannya Bu Nuraini. Memang guru itu Bu pahlawan tanpa tanda jasa, tapi guru juga butuh apresiasi Bu ya. Betul. Betul ya. Ke Ibu bagaimana Bu? Kalau ke Bu Erni Rohma? Ya, saya kebagian merangkum jadinya ini ya. Saya jadi terkait dengan apresiasi, kebetulan saja saya memang gemar mengikuti kegiatan ini sejak Sering tahun ini. 2001. Jadi Betul. sudah 23 tahun ini saya mengikuti kegiatan yang sama, dan ya alhamdulillah saya pernah merasakan sebagai finalis, pemenang gitu ya. Jadi otomatis apresiasi yang kami terima itu berbeda-beda gitu ya. Jadi fluktuatif, turun naik gitu ya. Dan alhamdulillah dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah itu ya, saya tidak menampik bahwa saya pernah menerima apresiasi dalam berbagai bentuk. Saya pernah ke Belanda Luar sebagai satu biasa, apresiasi, ya. pernah menjuarai tahun 2010 itu. Kemudian saya juga pernah dikirim umroh gitu ya untuk prestasi dalam menulis. Kemudian saya juga pemerintah daerah, saya tidak akan mengesampingkan bahwa pernah juga memberikan saya dalam bentuk uang yang memang saya juga menganggapnya besar gitu ya. 15 juta bukan hal yang kecil kan. Iya, betul Bu. Jadi iya, tetapi saya juga pernah merasakan tidak ada apresiasi itu dalam bentuk materi, tetapi insya Allah kalau dalam bentuk motivasi itu selalu ada gitu ya. Tetapi saya terus berharap gitu ya, pemerintah daerah terus memotivasi dan mengapresiasi teman-teman yang berprestasi ya, baik itu guru, kepala sekolah, siswa gitu ya, pengawas dan seterusnya, tenaga pendidikan, supaya seperti tadi harapan teman-teman tadi itu ya, supaya mereka lebih termotivasi ya. Betul. Untuk bisa terus ya menciptakan suatu inovasi-inovasi. Tetapi sebenarnya kalaupun tidak ada motivasi dari luar, saya berharap teman-teman juga termotivasi dari dalam diri gitu ya, Iya. untuk bisa menciptakan suatu inovasi-inovasi. Insya Allah seperti tadi dikatakan bahwa kalau tidak sekarang ya esok lusa pasti Iya. akan mendapatkan Iya. apresiasi. Saya yakin ini Bapak dan Ibu-ibu sebagai tenaga pendidik, tanpa apresiasi pun jiwa Iya. mendidiknya akan terpanggil Bu ya. Betul. Insya Allah. Betul. Ya, luar biasa. Baik Pak Wajdi, Bu Nuraini dan Bu Erni, tidak terasa sudah cukup lama kita Iya. berbincang-bincang Bu.
hari ini kita berbincang dengan 3 sahabat Ki Hajar. Kita harapkan ke depan nanti kita akan bertemu dan akan ada lagi sahabat Ki Hajar yang lainnya yang berprestasi seperti Bapak dan Ibu. Alhamdulillah. Amin. Pak Wajedi, Bu Nuraini dan Bu Edi, terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir di podcast kita pada hari ini, Bu ya. Mudah-mudahan di lain waktu kita akan berjumpa di kesempatan yang jauh lebih baik dengan prestasi-prestasi yang semakin berkembang. Ya. Baik pemirsa di MTV dimanapun Anda berada, demikianlah bincang-bincang kita pada pagi hari ini dengan 3 sahabat Ki Hajar kita yang sudah menorehkan prestasi yang luar biasa di bidang pendidikan, yang otomatis sangat mendukung kepada kesuksesan prestasi anak didik maupun kesuksesan belajar mengajar di sekolah. Demikianlah podcast kita pada hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube kami, terutama kepada seluruh insan pendidikan yang mungkin menonton YouTube ini. Sampai jumpa, selamat pagi.